Jadi saya bersama teman saya dan dalam tugas kali ini pembahasan yang akan kami bahas itu adalah pengertian, tantangan, permasalahan, dan juga solusi. Baik kepada teman-teman, apakah ada yang menjelaskan tentang pengertian work-life tersebut? Baik, sini saya akan membantu untuk menjawab apa itu tentang work-life balance. Nah, work-life balance adalah kemampuan seseorang untuk mengatur dan membagi waktu serta energi antara pekerjaan dan kehidupan pribadi dengan baik sehingga merasa puas dan terpenuhi dalam kedua area tersebut. Ini bukan hanya tentang membagi waktu 50/50, tetapi lebih kepada bagaimana individu dapat menciptakan keseimbangan yang sesuai dengan kebutuhan dan berprestasi. Oh, berarti pengertian dari work-life balance ini merupakan kepribadian seseorang yang membagi waktunya antara pekerjaan dan kehidupannya ya? Ya, seperti itu. Baik, apakah work-life balance ini mempunyai tantangan? Tentu saja ada tantangan work-life balance itu ada beberapa. Yang pertama itu ada konflik antara pekerjaan dan kehidupan pribadi, di mana tuntutannya pekerjaan yang tinggi, yang kerja yang panjang, dan tekanan untuk selalu produktif dapat menciptakan konflik dengan kehidupan pribadi. Yang kedua ada kurangnya waktu, di mana pekerjaan seringkali menyerap banyak waktu sehingga menyisakan sedikit waktu untuk keluarga, hobi, atau aktivitas pribadi lainnya. Yang ketiga itu ada stres dan tekanan, di mana tekanan untuk mencapai target pekerjaan dan kekhawatiran terkait pekerjaan dapat meningkatkan stres dan tekanan pada individu. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kalau berarti buat tantangan itu kita banyak tantangan ya. Yang pertama itu adanya konflik antara pekerjaan dan kehidupan pribadi. Dan yang kedua itu adanya kurangnya waktu. Dan yang ketiga itu apa tadi? Ada stres dan tekanan. Baik. Tadi kami telah menjelaskan tentang pengertian dan tantangan dari work-life balance ini. Menurut teman-teman, apakah ada masalah dari work-life balance tersebut? Ya, pada work-life balance ini bukan hanya memicu tantangan, tetapi work-life balance ini memicu juga masalah seperti stres dan kecemasan. Kurangnya work-life balance ini dapat menyebabkan stres, kecemasan, dan bahkan depresi. Kelelahan terus-menerus tanpa waktu istirahat dapat menyebabkan kelelahan fisik dan mental. Gangguan kesehatan, stres, dan kurangnya waktu istirahat dapat berdampak negatif pada kesehatan fisik seperti gangguan tidur ataupun masalah jantung. Dan work-life balance ini membuat kurangnya waktu bersama keluarga dan teman-teman sehingga merusak hubungan yang bersifat interpersonal. Berkurangnya kebutuhan kerja hingga individu tidak merasa puas dengan keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi dapat berdampak pada kekuatan kerja dan produktivitas pada bersama dengan organisasi tersebut. Oke, solusi masalah itu yang pertama itu kita membahas yang pertama stres dan kecemasan, dan yang kedua itu gangguan kesehatan, dan yang ketiga itu berkurangnya kekuatan kerja. Jadi kita menurut teman-teman, bagaimana sih caranya menyelesaikan masalah ini? Jadi solusi yang dapat kita lakukan untuk work-life balance ini yang pertama yaitu mengatur waktu dengan baik, seperti membuat jadwal kerja yang realistis dan memprioritaskan tugas-tugas yang penting. Kemudian menentukan batas waktu kerja dan menghindari bekerja lembur secara berlebihan. Kemudian menggunakan waktu luang untuk kegiatan yang menyenangkan dan lebih bermanfaat. Selanjutnya itu komunikasi yang baik dengan berkomunikasi dengan atasan atau rekan kerja tentang batasan waktu dan kebutuhan akan work-life balance itu sendiri. Kemudian membahas kebutuhan akan waktu bersama keluarga dan anggota keluarga. Mungkin hanya itu. Berarti solusi dari permasalahan work-life balance ini kita memiliki dua sisi. Yang pertama
pegawai yang ada di Kelurahan Lembang. Baik Pak, pertama-tama perkenalkan kami dari mahasiswa dan mahasiswi Universitas Sulawesi Barat. Dengan kedatangan kami di sini, kami meminta izin kepada Bapak untuk memberikan waktunya untuk membantu kami menyelesaikan tugas akhir kami yang berupa sebuah podcast di mana kita diberikan tema yaitu work-life balance, di mana ini work-life balance ini merupakan bagaimana sih caranya menyeimbangkan waktu antara waktu di pekerjaan dan di luar pekerjaan. Dan jika Bapak berkenan untuk membantu kami ucapkan terima kasih banyak. Sebelumnya untuk melanjutkan ke pembahasan, apakah Bapak berkenan untuk memperkenalkan diri Bapak sendiri, dan setelah baik untuk itu kami persilakan Bapak untuk memperkenalkan diri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Darmi, Kepala Lingkungan Lembang atau Ketua RW 01 Lembang. Pertama-tama, alhamdulillah, masyaallah, adik telah mendatang di lingkungan ini yang memberikan kami peluang atau motivasi bagaimana caranya supaya kami bisa warga mensukseskan masalah penyeimbangan hidup. Kemudian yang kami juga merasa bersyukur terus terang baru kali ini masuknya Fakultas Konsulbar di wilayah kami dengan tema yang kayak begini. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Adapun pertanyaan kami siap menjawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak, di sini kami akan memberikan beberapa pertanyaan ke Bapak dengan ucapan terima kasih banyak kepada Bapak yang Bapak akan menjawab pertanyaan kami. Di sini baik Pak, untuk pertanyaan pertama itu dari saya sendiri. Saya mewakilkan teman saya. Di sini gimana sih Pak caranya Bapak membagi waktu antara Bapak di pekerjaan dan Bapak di luar pekerjaan? Ya. Maksud saya dalam membagi pekerjaan kantor dan pekerjaan pribadi, intinya kan ada dua waktu. Pertama, waktu kantor kan itu mulai dari pagi sampai siang. Masalah untuk pekerjaan pribadi kan kita bisa luangkan untuk jam kedua. Kemudian kita juga jangan menghadapi sesuatu pekerjaan jangan terlalu serius. Itu konsep dalam hidup saya deh. Untuk membagi pekerjaan antara pekerjaan kantor dan pekerjaan pribadi. Kenapa? Karena terus terang pekerjaan kantor itu bisa dibilang kita masuk tiap hari. Begitupun pekerjaan pribadi itu wajib kita laksanakan. Kenapa? Karena kita ini kan salah satu manusia yang sudah berkeluarga. Mau tidak mau kita harus kerja. Suka tidak suka harus kerja memang. Karena kita itu menghidupi ada keluarga kecil kita yang kita mau. Jadi bagaimana caranya keseimbangan antara pekerjaan kantor sama pekerjaan pribadi itu harus kita selipkan. Adapun sisanya itu kita harus mengingat kembali sama yang di atas. Membagi waktu sambil pekerjaan kantor, sambil kita juga itu ingat yang di atas. Maksudnya dalam kita itu maksudnya Islam, kita harus sholat, itu saja. Terima kasih Pak. Baik buat teman-teman, apakah masih ada yang bertanya akan Bapak? Sampai sini. Baik Pak, terima kasih. Bisa bertanya. Bagaimana cara Bapak mengelola konflik antara tanggung jawab pekerjaan dan keluarga? Pribadi dalam suatu pekerjaan kantoran itu konflik terjadi apabila pelayanan yang tidak sesuai. Sedangkan dalam pribadi itu permasalahan maksudnya akan terjadi apabila di hubungan keluarga kecil kita ini ada sedikit komplain, itu kita bisa selesaikan dengan cara jangan libatkan masalah kantor ke pribadi. Terima kasih Pak. Selanjutnya, apakah teman-teman masih ada yang bertanya Pak? Silakan. Izin bertanya Pak, pertanyaannya itu apakah fasilitas dan kondisi kerja di tempat Bapak sudah mendukung kenyamanan dan produktivitas? Kalau kenyamanan di kelurahan, kalau nyamannya pasti nyaman.
Kenapa saya bilang saya sudah kerja di atas itu 15 tahun. Nyaman tidak nyaman kita harus lakukan. Karena di atas itu dia namanya juga kelurahan tuh. Ini bukan desa. Kelurahan itu deh anggaran yang dia tetapkan itu minim. Sedangkan desa itu otomatis miliaran dia. Nah, jadi susah untuk kita seimbangkan desa sama kelurahan. Tapi masalah anggaran yang ada di kelurahan itu alhamdulillah sudah maksudnya pas-pas untuk yang kita lakukan di kelurahan. Makanya fasilitas masalah di kelurahan itu aman. Maksudnya aman, tidak ada kendala kecuali pada saat pengerjaan maksudnya ada pelayanan yang mendesak kayak apa tinta habis atau bagaimana, otomatis masyarakat itu menurun sambil kita kerja masalah itu yang berproses lah gitu. Jawabannya dan apa teman-teman ada yang bertanya kepada Bapak? Baik, izin bertanya. Baik, saya Farhanudin Iya. dari Fakultas Ekonomi Universitas Sulawesi Barat. Saya mau bertanya kepada Bapak, apakah ada hambatan dalam pekerjaan dalam menyelesaikan kehidupan pribadi atau Kalau masalah hambatan dia tetap ada hambatan. Persoalan tetap ada, namanya manusiawi, masalah tidak akan berhenti. Nah, jadi setiap permasalahan itu pasti ada. Tapi bagaimana caranya kita carikan solusi supaya masalah itu tidak berlalu atau cepat selesai. Karena permasalahan di lingkungan atau di kelurahan itu pasti ada. Karena pasti di masyarakat itu ada pro dan kontra. Mau tidak mau pasti ada suka, ada duka. Jadi persoalan itu bagaimana caranya menyelesaikannya itu persoalan. Kita harus tetap sejalan sama masyarakat. Kita harus sejalan dengan masyarakat. Jangan sampai bertentangan. Kecuali sudah bertentangan sama pro itu, bertentangan sama agama, itu baru kita eksekusi. Terima kasih Pak. Baik, izin bertanya Pak. Bagaimana pendapat Bapak tentang perlunya pelatihan atau pembinaan terkait manajemen stres dan keseimbangan kerja terhadap ASN? Sebenarnya saya langsung jawab ya. Sebenarnya kalau masalah pelatihan saya dukung sekali deh. Andai kan ada pelatihan besok itu syukur sekali kalau. Kenapa? Karena pembinaan dalam pengelola stres di lingkungan itu wajib sebenarnya ada. Karena di lingkungan itu deh satu-satu orang itu pasti ada masalah, pasti ada peristiwa. Jangan sampai masyarakat itu ada persoalan sehingga dia membuat stres. Jadi solusi yang kita harus carikan itu kayak pelatihan itu supaya bagaimana caranya pencegahan seusia dini memang. Karena stres itu apabila dia menghadapi masalah dia tidak bisa tampung. Jadi mau tidak mau akan terjadi itu. Jadi bagusnya deh karena kita sudah datang di sini untuk wawancara, bagusnya mungkin kita adakan kalau misal dari kampus memang mengadakan itu pelatihan, saya syukur sekali deh. Kami undang beberapa masyarakat karena di sini itu ada 8 RT. Penduduk di sini itu 2.000 ini, cuma di lingkungan sini saja. Jadi bagus sekali kalau ada karena itu di sini 60% ASN, 40% itu pribumi. Dia maksudnya pekerjaannya itu dia jual campuran pekerjaan di sini. Tapi 60% itu dia ASN. 8 perumahan di sini. Satu perumahan itu yang di Mutiara Saninya itu 400 kakak dalam satu perumahan. Sini 8 masjid di sini. Jadi bagus sekali saran dan masukannya. Adek, kalau misal ada contoh kayak pelatihan yang kita bisa kolaborasi bersama di lingkungan supaya maksudnya kami juga memberikan pandangan bahwa fakultas ekonomi ini memberikan suatu wabah bagaimana caranya supaya masyarakat yang ada di lingkungan Lembang ini betul-betul difasilitasi dengan adanya. Jadi saya bersyukur sekali. Jadi mungkin hanya itu yang bisa saya jawabkan. Baik, terima kasih Pak atas waktu yang telah diberikan kepada kami dan Bapak berkenan untuk menjawab pertanyaan kami. Mungkin mohon maaf juga telah mengganggu waktu istirahat Bapak. Di sini kami sangat bersyukur karena sudah diterima sama Bapak dengan baik di sini dan
untuk kesalahan atau apa kami mohon maaf Pak. Mungkin itu yang dapat kami tanyakan ke Bapak, dan terima kasih juga sekali lagi, terima kasih banyak atas waktu yang telah Bapak kasih ke kami. Semoga dengan kerjasama kita, tugas yang kami selesaikan ini dapat nilai yang lebih baik. Terima kasih Pak.